ini sebenarnya kita untuk lab produksi mesin CNC. Jadi di sini pekerjaan yang menyangkut apa itu menggunakan mesin CNC, kita fokusan di sini ruangan ini. Ini adalah karya dari salah satu siswa SMK Nurul Barki yang menggunakan mesin CNC. Jadi kita benar-benar bikin sendiri seperti itu. Terus gantungkan kunci seperti ini. Nanti siswa juga bisa menjual ke luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di channel Balai Ristan, salah satu channel yang selalu menginformasikan perkembangan terkini SMK-SMK di seluruh Indonesia. Gunung Pati, salah satu wilayah pegunungan di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Semarang, di mana SMK Nurul Barki berdiri, dan SMK ini berbasis pondok sekolah di mana anak-anak dilatih tidak hanya untuk mengaji, menimba ilmu agama, tetapi di sini kita melihat ada dua kompetensi, yaitu kompetensi teknik mekatronika dan TITL atau teknik instalasi tenaga listrik. Kita akan lihat nanti bagaimana kawan-kawan guru-guru muda di SMK yang berbasis pondok ini mengembangkan kompetensi yang diunggulkan. Mari sahabat kita lihat perkembangan lebih jauh dari SMK Nurul Barki ke dalam. Oke, kita ditemani oleh Pak Saifur Rizal, ya. Ini guru muda di SMK Nurul Barki, tapi juga penggagas berdirinya SMK ini. Pak Saifur, Pak Saifur, ini SMK Nurul Barki ini kan letaknya juga agak sedikit ke dalam. Iya, Pak. Pengembangan SMK Nurul Barki ini didasari pada idealisme anak muda pastinya, ya. Kemudian tadi kita sudah banyak cerita tentang bagaimana memanfaatkan zakat dari SMK ini, ya, atau dari dari PLN, dari pegawai PLN. Ya. Itu seperti apa, Pak? Jadi dulu itu kalau cerita dari orang yayasan, Pak, dulu itu kan dari Yayasan Baitul Mal PLN, terutama yang cabang UID Jateng DIY itu membiayai beasiswa anak-anak di sekolah-sekolah, Pak. Jadi yang kurang mampu nanti dibiayai SPP-nya. Kemudian yang ada tugas-tugas kan dibayarin. Cuman dari bapak-bapak yayasan itu anak-anak yang kita biayai itu larinya kemana ya? Kan nggak bisa di-tracking, Pak. Nah, terus ada gagasan untuk mendirikan sekolah. Oh, ini semata-mata untuk melihat perkembangannya. Iya, kalau itu kan kita bisa benar-benar anak itu benar-benar dibimbing, mulai dari tadi kalau di sini kan boarding ya, Pak. Kehidupan agama sampai lulus nanti dia jadi apa, kita ada catatannya semua. Gitu. Oke, kita tadi melihat banyaklah hal yang baru di sini. Meskipun SMK-nya itu relatif masih muda, tapi prestasinya sudah luar biasa. Kiprah kawan-kawan juga dalam mengembangkan potensi-potensi anak muda di sini juga luar biasa. Nah, kalau tadi Pak Saiful kita lihat kan lingkungannya, seluruh lingkungan sekolah adalah lingkungan TEPA. Ya, itu menarik. Itu ide pengembangan lingkungan sekolah. Sekolah ya TEPA ya sekolah. Seperti apa?
Jadi gini Pak, awal mula kita pengen bikin Teva kan kita nggak punya ruangan. Wah, terus sama teman-teman itu ruangan itu kan fisik, ya, tapi ide itu kan tidak terbatas. Kalau kita pengen Teva itu ya semua sekolah ini Teva. Kita cari tempat-tempat kosong, kita jadikan Teva. Kalau pas di bengkel ini nggak ada mobil parkir, ya itu Teva kita, gitu Pak. Oh gitu. Ya, yang penting anak bisa kerja, anak bisa melakukan sesuatu. Jadi tempat berkarya. Ya tempat belajar industri, tempat produksinya ya di sekolah ini ya. Iya kan, kebetulan kita ngajuin gedung Teva belum ada bantuan untuk gedung Teva Ya. Pak. Jadi Akhirnya seluruh sekolah menjadi Teva. gedung Teva kadang ya di telasar-telasar ini, kadang anak kelas di sini ya nggak apa-apa. Gitu. Di mana ada tempat yang terbuka mereka bisa bekerja, bisa produksi di situ. Dan sudah beberapa kali kita dapat pesanan dari industri dan memuaskan. Karena dia udah repeat order kan berarti dia puas. Oke, ini artinya kan tidak terbatas kepada ruang dan waktu. Kadang itu yang ada ruangan malah nggak kepake kan banyak Pak. Iya. Oke. Nah, ini kita lihat kan ini ada anak-anak kita untuk sedang berproduksi ya. Sedang berproduksi, sedang melakukan kegiatan produksi. Ini juga Teva. Ini apa ini Pak? Ini anak-anak yang sedang melakukan Teva Pak. Nanti mungkin kegiatannya bisa dijelaskan Pak Suko. Oke. Ya, Pak Suko itu instruktur teaching factory kita, sekaligus ketua jurusan teknik mekatronika Pak. Oke, kita lihat kegiatan mereka di produksi Teva. Oke, sahabat Tristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Tadi sudah kita dapatkan informasi bahwa Teva itu di mana saja dilakukan produksinya di sini. Jadi ruangan-ruangan yang kosong pun bisa dipergunakan sebagai Teva. Salah satu di sini adalah bekas parkir mobil, karena mobilnya ada di luar maka dijadikan sebagai tempat produksi ya. Pak Suko Aryaswanto ini adalah salah satu instruktur Teva di SMK Nurul Barki. Pak Suko, apa yang dilakukan anak-anak ini? Ini kebetulan ruang Teva atau dijadikan Teva manufaktur? Ya, kalau ini sebenarnya kita untuk lab produksi mesin CNC. Jadi di sini pekerjaan yang menyangkut itu menggunakan mesin CNC. Kita fokusan di sini ruangan ini seperti itu. Nah, kalau ini sedang kosong, apabila ada pekerjaan contoh, ini kita sedang uji alat, itu kita gunakan untuk uji alat seperti itu. Karena ya kebetulan hari ini untuk semua lab dipergunakan. Pak, ini kan tadi Pak Suko sampaikan ini untuk CNC ya, untuk cutting CNC. Sebenarnya cutting ya. Ini cuttingnya. Apa saja yang dilakukan anak-anak di sini? Kalau anak-anak jadi pekerjaan yang itu bersangkutan dengan CNC, full mulai dari desain, dari 3D CAD, pindah ke CAM sampai operator untuk mesin CNC, anak sendiri yang melakukan. Seperti itu, kita hanya guru ya, kalau ada kesulitan itu baru kita masuk. Modelnya Teva seperti itu. Oke, mengembangkan potensi anak-anak SMK tidak harus di lokasi yang memiliki peralatan lengkap atau di lab yang memiliki peralatan lengkap. Keterbatasan jangan menjadi hambatan, tapi justru ini menjadi pemacu kita cambuk untuk melakukan produksi lebih kreatif. Mari kita lihat ke lab yang lain. Kita akan masuk di lab pemesinan. Sebenarnya ini lab pemesinan, tetapi juga ditempatkan juga ada peralatan-peralatan elektronik. Ya, hasil dari Teva Pak. Ya ini tapi ini hasil dari karya anak-anak ya, ini Tevanya. Jadi terbatas ruangan, terbatas tempat, tapi tidak terbatas ide. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan memanfaatkan ruangan-ruangan terbatas. Yuk. Ya ini ruangan yang sangat sempit Pak ya. Sempit ya, sempit tapi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mulai dari alat apa aja. Dan di sini ada peralatan apa aja ada di sini. Tapi ini sejatinya adalah ruang kreativitas anak-anak. Gimana nih Pak? Pak Purbo ini adalah salah satu instruktur Teva juga Pak. Instruktur Teva juga, mungkin nanti bisa menjelaskan
barang-barang yang ada di sini, kemudian proyek Teva yang sedang kita kerjakan sekarang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Purbo. Oke Pak Purbo, apa saja yang ada di ruangan ini dan bagaimana proses belajar praktek anak-anak di sini? Jadi siswa itu kami ajarkan mulai dari desain, assembly, sampai ke kewirausahaan. Bagaimana untuk menjual dari produk yang ada. Nah, tadi kan sudah dijelaskan seperti mesin CNC. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah karya dari salah satu siswa SMK Nurul Barki yang menggunakan mesin CNC. Jadi kita benar-benar bikin sendiri seperti itu. Terus gantungan kunci seperti ini. Nanti siswa juga bisa menjual ke luar. Harapannya setelah keluar dari program Teva ini mereka sudah bisa berwirausaha, memproduksi dan untuk menjual. Kalau untuk ini kan tadi yang dijelaskan secara mekanik ya, secara elektronik yang sedang kita lakukan adalah biasanya kalau dari kita kan punya banyak mitra perusahaan. Nah, itu kita mulai dari desain sampai assembly. Nah, ini beberapa dua contoh produk kami. Yang ini adalah IoT, Internet of Things. Jadi kita bisa mengendalikan banyak hal, mulai dari pertanian atau mungkin rumah, security itu dengan internet. Kita bisa notif lewat WhatsApp. Yang ini yang sudah kita uji, sudah selesai. Nah, ini akan diproduksi. Untuk mungkin bulan depan kita sudah mulai produksi. Kalau yang ini adalah bot yang masih dalam tahap pengujian. Jadi sebelum sampai ke usaha kita pengujian. Ini adalah mesin untuk mesin kopi. Jadi kita juga ada mitra itu meminta untuk dibuatkan mesin kopi seperti itu. Nah, mesin kopinya ada di sana, Pak. Ini pengering kopi ya, pengering? Iya, pengering kopi. Pengering kopi. Ya. Oke, ini satu ide yang luar biasa. Ini yang tadi kita sudah dengar tadi yang disebut dengan berkah zikir dalam mengolah pikir. Ya. Jadi setelah zikir, pikiran terbuka, muncul ide-ide kreatif. Nah, inilah para ustadz muda di sini mengembangkan potensi anak-anak kita. Ini juga termasuk lab yang berfungsi sebagai kelas, lab pneumatik. Apa fungsinya ini Pak Saiful? Oke, jadi kita tadi kan dari lab kontrol ya. Jadi di industri itu sebenarnya ada dua unsur penggerak atau transducer. Yang pertama itu berupa motor listrik, yang kedua biasanya aktuator. Nah, di sini adalah lab yang berhubungan dengan aktuator tadi. Nah, aktuator bergerak tadi dikontrol ada dua. Yang pertama berdasarkan pneumatik, yang kedua hidrolik. Pneumatik itu dengan fluida angin, sedangkan hidrolik dengan fluida oli. Biasanya kalau hidrolik itu untuk alat-alat berat seperti ekskavator dan lain sebagainya. Sedangkan pneumatik biasanya untuk industri-industri makanan. Karena kalau pakai hidrolik itu kan sistemnya kurang bersih. Jadi kalau untuk makanan kurang pas. Jadi lebih tepatnya menggunakan pneumatik. Kita bisa lihat untuk alat prakteknya itu trainer kita. Ini juga bikin anak-anak sendiri. Jadi Nurul Barki itu bisa dikatakan swasembada, bikin sendiri di Teva tadi. Jadi kalau misalkan guru pneumatik butuh trainer, tinggal diajukan anggaran bahan yang mengerjakan anak-anak yang teaching factory. Jadi dari kita untuk kita. Selanjutnya di sini ada hidrolik. Ini trainer hidrolik. Ini trainer hidrolik. Dan di sini juga ada tempat hasil-hasil karya kita. Seperti contoh ini adalah Jogo kompor. Kemarin berhasil meraih juara 1 di kegiatan lomba karya ilmiah yang diselenggarakan oleh Presiden University. Kita dapat juara 1. Jadi ini adalah sistem Internet of Things untuk memonitoring kondisi kompor dan bisa mematikan secara otomatis dari jarak jauh. Kemudian ini sound system portable buat anak-anak. Kemudian ini ada miniatur untuk energi ramah lingkungan, panel solar panel. Kemudian ini adalah sistem MPS atau miniatur industri yang merupakan juga hasil karya dari anak-anak sebagai miniatur kondisi di industri, mulai dari sistem sortir hingga
ini pengangkatan jepit ini ke sini. Jadi semua ini adalah hasil karya anak-anak kita dan digunakan adik kelas untuk pembelajaran. Para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Lokasi pegunungan di mana SMK ini berdiri adalah lokasi yang ideal. Di sini anak-anak kita digembleng, dibangun baik dari kemampuan spiritual maupun kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu duniawi, di mana anak-anak kita dilatih untuk bisa survive, untuk bisa menguasai kecakapan hidup. Maka tidak salah ketika prinsip mengembangkan zikir untuk mengolah pikir menjadi yang luar biasa istimewa. Kita akan lihat bagaimana implementasi zikir ke pikir ini dilakukan oleh kawan-kawan di sini. Ya, sahabat Tristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi khususnya di bidang kelistrikan. Ya, ini adalah ruang di mana kemampuan anak-anak kita di dalam memahami kelistrikan atau ketenaga listrikan dikembangkan. Kita lihat ini bagaimana anak-anak kita membangun expanding, lalu ada bagaimana dia mengembangkan material listrik. Lalu kita lihat juga bagaimana melakukan instalasi listrik. Disinilah mereka digembleng. Pak Saipur, ini kalau kita lihat ini sederhana ya ruangannya, memanfaatkan kelas yang ada. Jadi kawan-kawan, ini kelas ini adalah sekaligus menjadi lab. Oleh karena itu, mari kawan-kawan dunia usaha, dunia industri yang berbasis kepada BUMN maupun murni swasta, silakan kami mengundang keterlibatan kawan-kawan sahabat industri untuk memberikan kontribusi lebih besar, memberikan dukungan kepada SMK-SMK yang memiliki potensi besar di dalam berkembang, termasuk salah satunya adalah SMK Nurul Barki di pegunungan ini. Pak Saipur, ya, Pak. Ini memanfaatkan kelas ini sebagai laboratorium itu kan tidak gampang ya. Artinya menyesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis anak-anak. Seperti apa, Pak? Jadi ini sebenarnya jurusan listrik kan berdiri tahun 2020 ya, Pak. Jadi dulu ini adalah bengkel kerja bangku. Jadi tempat untuk bikin mekanik lah. Terus kita rubah karena kita keterbatasan ruang kelas, kita bikin ruang kelas, tapi kita masih butuh juga laboratorium listrik. Karena nggak ada pilihan ruangan lagi, kita maksimalkan bisa kelas, bisa jadi laboratorium. Kemudian alhamdulillah ini bantuan dari itu Pak, vendor-vendor yang dari PLN itu ngasih kita barang-barang yang biasa dipakai untuk sistem transmisi distribusi khususnya di Jawa Tengah. Kita diberi bantuan itu seperti itu. Ini lumayan Pak untuk pembelajaran anak-anak. Dan ini sudah cukup memadai lah ya untuk kalau dibilang memadai sebenarnya harusnya bisa lebih bagus lagi Pak. Cuman tadi Nurul Barki itu menurut saya lahan luas tapi untuk ruangan kurang Pak. Jadi saya harap kalau bisa ada bantuan-bantuan berupa ruang kelas baru itu sangat-sangat membantu kami. Dan saya kira ini perlu diketahui oleh Badan Amil Zakat ya. Bagaimana menyalurkan zakat secara benar, bagaimana memanfaatkan zakat yang ada itu kepada pelaksana atau kepada para mustahik. Ya. Kita sebagai lembaga penyalur itulah. Sebagai lembaga penyalur yang memberikan zakat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana juga
memanfaatkan zakat itu untuk kepentingan yang lebih besar. Ya. Ya. Nah, disinilah tempatnya Nurul Barki. Ini SMK yang siap melaksanakan amanah syariat untuk membangun anak-anak muda yang potensial di dalam ikut serta dalam pembangunan nasional. Merubah mustahik menjadi muzaki. Merubah mustahik menjadi muzaki. Merubah para penerima zakat menjadi pembayar zakat. Nah, inilah misi yang luar biasa dari SMK Nurul Barki. Kita dukung terus SMK ini berkembang lebih berkualitas. Ya sahabat, ini lab kontrol di mana anak-anak kita dilatih untuk membangun sistem kontrol. Pak Saifur, bagaimana praktek anak-anak yang dikembangkan di sini? Jadi ini sistem kontrol motor. Jadi kontrol itu kan ada kontrol motor yang menggunakan sistem magnetic kontaktor, ada yang menggunakan mikrokontrol. Ya ini lab yang menggunakan magnetic kontaktor, PLC, smart relay dan sebagainya di lab ini. Ini anak-anak sedang praktek membuat rangkaian star delta otomatis yang nanti akan banyak dipakai di industri. Jadi kalau di industri itu semua kontrol untuk motor-motor yang di industri itu pasti menggunakan yang namanya magnetic kontaktor. Ini lab komputer dari SMK Nurul Barki dan dipergunakan oleh dua jurusan, ya, jurusan Elin dan jurusan Mekatronika. Ini memang terlihat cukup banyak komputernya di lab ini, ada 32 komputer, tapi yang beroperasi hanya 12. Beroperasi 12 itu yang sehat. Karena itu mari kawan-kawan kita pikirkan bersama bagaimana membangun kompetensi anak-anak didik kita dengan peralatan yang lengkap, dengan komputer yang memadai. Saya mengajak semua yang terlibat, baik itu di industri, dunia usaha, para pengambil kebijakan, mari kita lihat sama-sama, kita pikirkan sama-sama SMK-SMK kita agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, berkarakter, profesional, disiplin, dan menguasai kompetensi yang mereka punya. Kita dukung terus SMK-SMK yang ada berkembang lebih berkualitas. Di pondok pesantren ini, di sekolah ini, para generasi muda Islam, para ustadz-ustadz muda membina anak-anak kita, mengawinkan kemampuan spiritual dengan kemampuan kecakapan hidup yang dibutuhkan untuk survive. Inilah sebenarnya inti dari perkawinan spiritual dan kecakapan hidup yang diinginkan oleh lembaga-lembaga yang berbasis pada pondok pesantren. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be
SMK Nurul Barki. Your year, Indonesia maju bersama SMK. Something in the air, am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me